Audio Jungle. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Ini semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, diambil dari Lukas 10 ayat 3. Di pangido rohana naing idaonna rupani Yesus, alai dang tarbahasa siala natoropi, ai pardaging namet-met ibana. Dalam bahasa Indonesia, Lukas 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Demikian ayat bacaan kita di hari ini. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, kota Yeriko adalah kota perbatasan sebelum Yerusalem, di mana semua orang yang mau ke Yerusalem untuk Paskah akan selalu melewati kota Yeriko. Di kota ini ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia orang yang sangat kaya di kota itu. Ada sesuatu yang menarik di sini. Siapakah Zakheus? Arti nama Zakheus adalah tulus, bersih, suci, namun kehidupan dan namanya sangat bertolak belakang. Perilaku dan perkataan Zakheus tidak menunjukkan kejujuran, bersih, dan suci. Pekerjaan yang berkaitan dengan pemungutan pajak
telah menempatkannya pada posisi yang tidak mungkin untuk menjaga semuanya. Pemungut cukai adalah kaki tangan kerajaan Romawi yang saat itu menguasai atau menjajah Israel. Mereka ditugaskan untuk memungut pajak dari bangsanya sendiri, yakni sesama Yahudi. Mereka, para pemungut cukai ini, juga memiliki target yang telah ditetapkan oleh kerajaan Romawi. Dan di mana selama target tersebut terpenuhi, maka sisanya dapat dikantongi oleh si pemungut cukai. Dan Zakheus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Inilah hal yang patut diketahui, bahwa pemungut cukai adalah profesi yang begitu dibenci masyarakat Yahudi zaman itu. Pasalnya, mereka berkolaborasi dengan orang Romawi yang adalah penjajah orang Yahudi pada saat itu. Oleh karena tugas ini, maka Zakheus memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun ketika Zakheus mendengar bahwa Yesus akan datang, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Dari ayat harian ini kita membaca tentang keinginan yang kuat dari Zakheus untuk melihat Yesus. Ternyata keinginan yang kuat itu terhalang oleh adanya orang banyak dan kondisi tubuh yang terbatas pada saat itu. Lalu apa yang ia lakukan? Diam saja dan menyerah? Tentu tidak. Dari ayat berikut kita mengetahui bahwa ia pergi memanjat pohon ara, itu ada di ayat 4, untuk bisa bertemu dengan Yesus. Luar biasa. Inilah tipe orang yang tidak menyia-nyiakan peluang. Apa motivasinya untuk menemui Yesus? Kita tidak pernah tahu. Namun, kita bisa lihat betapa Zakheus tidak melewatkan kesempatan ini. Ada berbagai kendala dalam diri dan hambatan sosial dari orang banyak yang berhasil diatasi oleh Zakheus ketika ia mempunyai kesempatan untuk melihat dan bertemu dengan Yesus. Dapat kita bayangkan bagaimana seorang yang kaya raya dan terhormat, tetapi bersedia untuk memanjat pohon yang mungkin saja dapat menjadi bahan tertawaan pada saat itu. Tetapi Zakheus tidak berhenti pada halangan tersebut. Ia memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada. Ada banyak hal dalam hidup ini yang dapat menghalangi kita melihat Yesus, seperti kesombongan. Kesombongan ini dapat menyilaukan kita sehingga kita tidak melihatnya sebagai penasihat ajaib. Kemudian, kecemasan. Kecemasan bisa menjauhkan kita dari mengenalnya sebagai Raja Damai, seperti tertulis dalam Yesaya 9 ayat 5. Kemudian, nafsu akan kedudukan dan harta. Ini dapat menghalangi kita untuk melihatnya sebagai roh hidup, sumber kepuasan kita yang sejati. Tertulis dalam Yohanes 6 ayat 48. Seberapa jauh kita mau berusaha agar kita dapat memandang Yesus dengan lebih baik? Setiap usaha yang kita lakukan dengan tulus untuk mendekat kepadanya akan membawa hasil yang baik. Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Dari perjuangan dan kejelian memanfaatkan kesempatan, hasilnya tidak disangka-sangka. Jika kita baca di ayat berikutnya, di ayat yang kelima, kita dapat melihat ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kejelian memanfaatkan kesempatan dan peluang yang dilakukan oleh Zakheus ternyata berbuah manis. Tidak hanya Zakheus yang ingin melihat Yesus, tetapi Yesus juga ingin melihatnya.
Tidak hanya melihat, tetapi Yesus juga bersedia untuk bertemu dan bersama dengan Zakheus di rumahnya. Tentu ini merupakan berkat yang luar biasa bagi Zakheus, yang sama sekali di luar perkiraan dan harapannya. Yesus mewujud nyatakannya. Adakah Zakheus hanya menerima Yesus di rumahnya, mendengar khotbah, lalu mengucapkan terima kasih? Tentu tidak. Zakheus kemudian berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Itu tertulis di dalam ayat yang ke-8. Respon Yesus pun tak kalah hebat dengan mengatakan, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Itu tertera di dalam ayat ke-10. Dari pengalaman Zakheus ini kita dapat mengalami kesempatan yang sama. Mari dengan iman percaya yang sungguh untuk kita tidak diam saja. Ia tidak menunggu kesempatan lewat begitu saja. Zakheus memanfaatkan peluang yang ada dan hidupnya pun berubah. Ia dengan sungguh memanfaatkan kesempatan untuk terus bertumbuh dalam Tuhan dan tetap menjadi berkat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya kami pun bisa menjadi jemaat-Mu yang akan selalu berusaha untuk dapat memandang dan mendekatkan diri kepadamu ya Bapa, sehingga kami bisa tetap diperbaharui dan diubahkan untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi dalam kehidupan yang damai dan sejahtera. Demikian juga kami jemaat-Mu datang kepadamu pada saat ini memohon, kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas dan aktivitas yang akan kami lakukan, dalam studi, dalam pekerjaan, juga dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Kami juga Tuhan tidak henti-hentinya berdoa memohon kepadamu ya Bapa, di mana kiranya Engkaulah yang memberkati anak-anak kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri yang mereka idamkan, yang saat ini mengikuti ujian melalui jalur mandiri ataupun mengikuti ujian di kedinasan. Berkati dan urapilah usaha yang mereka lakukan. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus perjuangan anak-anak kami ini. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak jemaat HKBP Delta Mas yang berada di luar kota, yang jauh dari orang tua mereka, di mana mereka sedang menuntut ilmu, ataupun anak-anak kami yang sedang bekerja di luar kota. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka di dalam pendidikan maupun di dalam pekerjaan mereka. Demikian juga kiranya mereka pun bisa dengan bersama-sama beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dari apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Mohon juga ya Bapa, lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang kami tidak mengetahuinya,
Engkaulah ya Tuhan yang urapi dan sembuhkan mereka. Juga saudara kami yang saat ini merasa lemah, Tuhan kuatkan. Dan yang susah dan sedih, Tuhan hiburkan. Yang putus asa, Engkau berikan semangat yang baru. Dan yang terikat terbelenggu dosa, kiranya Tuhanlah yang melepaskan dan memberi kemenangan. Serta bagi saudara kami yang saat ini sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, agar mereka pun dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang mereka hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami serahkan, kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semuanya permohonan kami ini Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu ya Bapa yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.